Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmaniyar. Di sini saya akan share lagi tentang modul linear programming dengan menggunakan aplikasi POMQM. Nah, namun sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit bahwa linear programming ini merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk atau product mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Nah, langsung saja untuk efisien waktu, kita bahas soal-soalnya. Nah, di sini sudah muncul soal-soal. Di sini langsung saja untuk nomor 1, perusahaan mebel Minol membuat meja dan kursi dan kayu. Setiap meja membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata selama 4 jam dan pengecatan rata-rata 2 jam. Nah, setiap kursi membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata 3 jam dan pengecatan rata-rata 1 jam. Dalam 1 minggu tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 jam kerja untuk pengecatan. Jika dijual, setiap meja menghasilkan keuntungan rata-rata $7, $7 dan setiap kursi $5. Nah, ringkasan data mengenai meja dan kursi ada pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada data-datanya, jadi ini soal-soal sudah mudah ya, jadi kita tinggal masukkan ke dalam aplikasi POM. Nah, pertanyaannya, berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam 1 minggu kerja agar profit total perusahaan nol maksimal? Nah, di sini langsung saja, sini sudah ada ini ya, aplikasi POMQM. Langsung saja kita klik Windows modul, kemudian pilih linear programming. New. Oke, langsung saja untuk isi title-nya, kita isi apa tadi? Perusahaan Minol ya, perusahaan Minol. Nah, untuk number of constraint-nya 2, number of variable-nya 2. Untuk row names-nya ini nggak pakai ini aja. Nah, di sini karena yang ditanyakan profit maksimal, maka di sini objektifnya adalah maximize. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, teman-teman ini sudah muncul. Nah, di sini untuk constraint-nya kita ganti tukang kayu. Kemudian yang constraint kedua kita ganti pengecatan. Jadi kita sesuaikan dengan soal-soal ya. Nah, untuk X1-nya di sini kita ganti meja karena yang diproduksi adalah meja. Kemudian yang produksi yang kedua adalah kursi. Nah, untuk maximize-nya di sini tadi sudah ini ya, di soal keuntungan rata-rata adalah $7. Jadi kita ganti 7. Untuk kursinya adalah 5. Untuk tukang kayu tadi bentar. Tukang kayu di sini ada 4. Kemudian untuk pengecatannya 2 jam ya. Untuk kursinya ini tukang kayunya rata-rata 3 jam dan pengecatannya 1 jam. Kemudian untuk RHS-nya ini ya dalam 1 minggu tersedia 240 jam ya, berarti ini 240. Kemudian untuk pengecatannya 100 jam. Baiklah, kalau sudah seperti ini sudah ya. Maka untuk menganalisis kita klik solve. Nah, di sini ada ini ya, solusinya ada 6. Di sini ada linear programming result, di mana linear programming result ini menampilkan hasil program linear berbentuk tabel. Kemudian untuk ranging-nya, untuk analisis sensitivitas, kemudian untuk solution list-nya untuk menampilkan nilai program, untuk iteration-nya ini iterasi simplex untuk mencapai solusi. Kemudian untuk yang dual ini menunjukkan dual dari suatu model,
Kemudian untuk grafiknya, graf ini adalah hasil yang ditunjukkan dalam bentuk grafik. Nah, kita buka satu per satu. Yang pertama, linear program result. Ini saya perbesar dulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini untuk linear program result-nya di sini diperoleh solusi optimalnya untuk meja itu 30, kemudian untuk kursinya sebanyak 40 dengan keuntungan yang akan menghasilkan keuntungan sebesar 410. Nah, untuk solusi yang kedua, itu ranging, ini adalah untuk analisis sensitivitas. Di sini ada upper bound dan lower bound. Maksudnya untuk upper bound ini adalah batas atas, kemudian untuk lower bound itu batas bawah. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tukang kayu di sini lower bound-nya atau batas bawahnya ini 200, kemudian untuk upper bound ini pada tukang kayu ini 300. Kemudian untuk pengecatan untuk batas bawahnya ini 80 dan batas atasnya itu 120. Itu untuk ranging-nya ya. Untuk yang ketiga itu adalah solution list. Nah, solutionnya ini, nah di sini bisa kita lihat ada 3 hasil ya. Di sini untuk mejanya sebanyak 30, kemudian untuk kursinya 40 dan ini optimalnya 410. Nah, kemudian lanjut ke iteration. Nah, di sini sudah muncul. Di sini tabel iteration ini menunjukkan untuk mencapai solusi, di mana membutuhkan proses yang simplek. Ini untuk hasilnya. Kemudian untuk yang dual, ini menunjukkan primal yang sesuai dengan masukan yang sebelumnya, dan di sini di bawahnya terdapat dual problem yang berguna untuk menganalisis post optimal dan post sensitivitas. Kemudian untuk grafiknya sendiri seperti ini. Nah, di sini ada area yang berwarna di sini 50 dan 8, untuk mejanya 50 dan kursi 80. Nah, di sini pada daerah ini atau pada daerah yang berwarna ini menunjukkan daerah yang layak jumlah produksi yang harus dihasilkan di sini untuk mejanya 50, sedangkan untuk kursinya 50. Nah, itu untuk soal yang pertama. Ini kan tadi pertanyaannya berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam 1 minggu. Nah, di sini untuk mejanya itu 50, kemudian untuk kursinya 80. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini kita save dulu. LP1. Teman-teman, lanjut nomor 2. Sebuah perusahaan menghasilkan 2 macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk masing-masing produknya, perusahaan selama ini menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu es krim A diperlukan tepung 4 gram dan gula 3 gram. Es krim B diperlukan tepung 2 gram dan gula 4 gram. Jumlah tepung yang tersedia adalah 100 gram, sedangkan gula 120 gram. Harga jual untuk satu es krim A adalah 5.000 dan es krim B 6.000. Berapa buah es krim yang harus diproduksi?
Baik, kita langsung saja ke modul. Seperti yang tadi kita pilihnya programming dan klik new. Untuk title-nya ya, perusahaan es krim ya. Es krim. Nah, number of constraint-nya ada 2. Karena itu ya tepung dan gula, untuk number of variable-nya adalah es krim A dan es krim B. Nah, ini kan untuk maximize. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita ganti es krim A, kemudian ini es krim B. Untuk constraint-nya di sini ada tepung. Kemudian yang bawahnya adalah gula. Baik, langsung saja untuk es krim ini, untuk maximize-nya ini tadi untuk es krim A adalah 5.000, kemudian es krim B 6.000. Kemudian untuk es krim A tepungnya 4 gram, kemudian gula 3 gram, kemudian untuk es krim B tepungnya 2 gram dan gulanya 4 gram. Untuk RHS-nya sendiri jumlah tepung itu 100 gram, kemudian yang gula ini 120 gram. Nah, jika sudah kita sesuaikan dengan data, untuk menganalisis kita klik solve. Seperti yang tadi. Seperti yang soal yang pertama ini, hasil outputnya ada 6. Nah, di sini untuk yang pertama ada linear program result. Nah, di mana untuk pada linear programming result ini dihasilkan atau diperoleh solusi untuk es krim yang A itu 16, sebanyak 16, kemudian untuk es krim B sebanyak 18, yang akan menghasilkan keuntungan sebesar ini 188.000. Itu untuk tabel untuk yang pertama. Untuk yang kedua ada ranging. Nah, di sini ini kita perbesar dulu ya. Nah, di sini untuk rangingnya sini ada lower bound dan upper boundnya. Untuk tepung lower boundnya ini 60, kemudian untuk upper boundnya ini 160, kemudian untuk gula ini batas bawahnya atau lower boundnya ini ada 75 dan upper boundnya 200. Jadi di sini ini sudah ada batas-batasnya ya. Jadi kalau misalnya kita memproduksi di bawahnya ini atau batas bawah atau memproduksi di atasnya 160 ini, maka akan terjadi perubahan di solusinya tersebut. Nah, kita lanjut ke solusi berikutnya adalah solution list. Nah, di sini hasilnya ada 3. Sini es krim A value-nya 16, untuk es krim B 18, optimalnya ini 188.000. Jadi intinya sama sih ya untuk output yang pertama sama output yang terakhir. Di sini untuk iteration-nya. Untuk select itu maksudnya sisa ya, sisa. Nah, untuk iteration-nya ini tabel yang menggambar untuk mencapai solusi. Dan membutuhkan proses yang simple. Nah, di sini terlihat ya ada select. Nah, iteration yang 1 0, iteration 2 ada 0, untuk iterasinya 3 hasilnya seperti ini. Nah, untuk grafiknya, nah di sini sudah ada, ini pertanyaan tadi apa ya? Berapa buah es krim yang harus diproduksi? Nah, di sini sudah terlihat untuk daerah yang berwarna ini adalah menunjukkan daerah yang
atau menunjukkan jumlah produk yang harus dihasilkan, di mana untuk es krim A-nya ini berapa ini? 25 dan untuk es krim B-nya 30. Di mana jumlah optimalnya itu atau keuntungan optimalnya itu 188.000. Oke, teman-teman, ini untuk nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini kita save dulu. Ini modul LP. Oh ya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah pabrik garment menghasilkan dua model pakaian pria dan wanita. Perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu bahan baku kain dan benang. Jadi ini untuk constraint-nya dua ya, kain dan benang. Untuk membuat satu baju buah pria diperlukan kain 3 meter dan benang sebanyak 2 roll. Sedangkan baju wanita memerlukan sebanyak 2 meter kain dan benang sebanyak 3 roll. Jumlah kain yang tersedia 120 meter dan benang tersedia 140 roll. Harga jual baju pria 8.000 per unit dan harga jual baju wanita 10.000 per unit. Berapa unit baju pria dan wanita yang diproduksikan agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimal? Oke, langsung saja kita ke modul. Seperti biasa ya, kita memilih linear programming. Nah, klik new. Untuk title-nya ini pabrik garment. Ya Allah. Pabrik garment. Oke, untuk number of constraint-nya tadi 2 ya, karena ada benang dan kain. Kemudian untuk number of variable-nya 2 juga, karena baju pria dan baju wanita. Nah, di sini yang ditanyakan adalah produksi maksimal. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, untuk constraint-nya kita ubah. Itu kain, kemudian yang kedua adalah benang. Untuk X1-nya kita ganti baju pria. Kemudian untuk X2-nya kita ganti baju wanita. Nah, untuk maximize-nya ini tadi di soal itu ini ya, baju pria ini 8.000. Untuk wanita 10.000. Nah, untuk baju pria, kain yang tadi dibutuhkan berapa tadi? Kainnya 3 meter, kemudian benangnya 2 roll. Kemudian untuk baju wanita ini, nah tadi 2 meter, kemudian benangnya 3 roll ya. Nah, untuk RHS-nya, kainnya itu 120 meter, kemudian untuk benangnya 140 roll. Nah, setelah sudah sesuai dengan data, untuk menganalisis kita klik solve. Oke, teman-teman, ini sudah ada hasilnya. Yang pertama, untuk yang pertama diperoleh solusi optimalnya untuk baju pria itu sebanyak 16. Nah, untuk baju wanitanya sebanyak 36 dengan keuntungan maksimal itu 488.000. Oke, ini untuk hasil yang pertama. Untuk yang kedua, untuk ranging-nya ini kan untuk analisis sensitivitas. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk kainnya di sini untuk lower bone-nya ini 93,3, upper bone-nya ini yang kain ini 210, kemudian untuk untuk benangnya lower bone-nya 80 dan upper bone atau batas atasnya itu 180. Nah, jika ini ada perubahan, misalnya kita memproduksi lebih dari ini, maka akan mempengaruhi solusi. Baik, langsung ke solution.
Solusinya ini di sini hasilnya ada 3 ya untuk baju pria value-nya 16, baju wanita 36, kemudian untuk optimalnya itu 488.000. Nah, berikutnya ada iteration. Nah, iteration ini ya, iterasi simplex untuk mencapai solusi. Ini data-datanya. Ini sudah ada semua. Nah, untuk berikutnya ada dual. Nah, di sini untuk dual ini menunjukkan primal yang sesuai dengan masukan yang sebelumnya, dan di bawahnya terdapat terdapat dual problemnya. Ini ada baju pria. Ini baju pria ini 3, kemudian wanita 2, benangnya 2. Jadi sesuai data yang tadi. Dengan post optimal dan post sensitivitas. Baik, langsung ke tadi udah ini grafiknya. Nah, di sini kita lihat untuk baju wanitanya ini 46,67, untuk baju prianya ini sampai 40. Apa ini? Nah, di sini untuk grafiknya di sini daerah yang seperti yang tadi ya, untuk daerah yang berwarna ini menunjukkan daerah yang layak atau jumlah produksi yang harus dihasilkan. Ini kurang jelas ya. 40. Ya, 4. Untuk baju prianya 40. Sesuai data yang di sini. Baik, teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Ini kita save dulu. Oke, kita save. Kita save. Ini modul LP yang ketiga. Oke. Lanjut nomor 4. Perusahaan A memproduksi 2 jenis barang, yaitu A dan B. Untuk itu dibutuhkan 2 jenis bahan mentah, yaitu X dan Y. Untuk setiap unit produk A memerlukan bahan baku 4X dan 3Y, sedangkan untuk memproduksi B diperlukan bahan baku 2X dan 5Y. Bahan baku X yang dimiliki perusahaan tinggal 100 unit, sedangkan untuk bahan baku Y tinggal 120 unit. Jika produk A dijual dengan harga 5.000 dan produk B harga 7.000, tentukan jumlah produksi yang optimal. Oke, yang ditanyakan jumlah produksi optimal. Di sini barangnya tidak disebutkan ya, hanya menggunakan ini untuk barang A dan B. Oke, langsung saja kita ke modul pilih programming. Jadi seperti soal yang pertama ya. Ini soal-soalnya sudah mudah, jadi tinggal kita masukkan saja. Oke, untuk title-nya ini harus saja perusahaan A ya. Untuk number of constraint-nya kan A berarti 2. X-nya 2, number of variable-nya A dan B. Oke. Di sini tetap menggunakan maksimis karena ditanyakan produksi yang optimal. Oke, jika sudah, kita langsung klik OK. Baik, untuk constraint kita ganti X, untuk ini kita ganti Y. Nah, untuk X1-nya kita ganti A, dan yang satunya kita ganti B. Baik, nah untuk di sini tadi sudah saya bacakan di soal. Untuk maksimasinya ini untuk produk A itu 5.000. Kemudian untuk yang B 7.000. Baik, untuk yang X tadi ini memerlukan
Ini 4X ya, kemudian dan 3Y. Jadi kita sesuaikan saja. Kemudian untuk yang B, bahan baku 2X, kemudian yang ini 5. Untuk RHS-nya ini 100 unit. Kemudian yang Y itu 120 unit. Oke, jika sudah seperti ini, untuk menganalisis seperti yang tadi kita klik solve. Nah, bagi teman-teman ini sudah untuk output pertama ya. Ada linear programming result di mana diperoleh untuk A, untuk barang A itu 18,57, kemudian untuk yang B 12,86 dengan ini berapa ya? Dengan keuntungan maksimal ini 180.000. Ini 182,857,1. Ini untuk keuntungannya ya, menghasilkan keuntungannya. Untuk solusi yang kedua itu ada ranging. Ini untuk analisis sensitivitas. Jadi seperti tadi ada lower bound, ada upper bound. Jadi jika kita mengurangi atau mengubah dari lower bound dan upper bound ini, maka akan merubah solusi. Nah, untuk lanjut solution list, ini hasilnya untuk barang A value-nya 18,57, B 12,86, dan ini 182,857,1. Ini adalah hasil yang simplex ya. Ini simplex untuk mencapai solusi, ini sudah ada semuanya untuk nilai-nilainya semuanya. Kemudian lanjut ke dual. Nah, dualnya ini, dual problemnya sini sudah ada. Kemudian untuk grafiknya seperti ini. Oke. Di sini untuk barang A 25, untuk barang B 24. Jadi yang berwarna ini adalah menunjukkan daerah yang layak atau jumlah produksi yang harus dihasilkan. Oke. Ini kita save. Ini yang keempat. Oke. Lanjut soal berikutnya. Nah, yang kelima, perusahaan Brilliant menghasilkan 2 jenis sepatu, yaitu sepatu dengan merek Itali dan Felix. Merek Itali ini dibuat dengan sol dari bahan karet, sedangkan Felix dibuat dengan sol dari bahan kulit. Untuk membuat sepatu tersebut diperlukan 3 jenis mesin, yaitu A khusus untuk sol karet, dan B khusus untuk kulit, dan C untuk finishing. Untuk setiap mesin sepatu dibutuhkan waktu untuk Itali dikerjakan pada mesin A selama 2 jam tanpa melalui mesin B, dan di mesin C selama 6 jam. Untuk Felix dikerjakan tanpa melalui mesin A, melalui mesin B selama 3 jam, dan mesin C selama 5 jam. Jam kerja maksimal setiap hari untuk mesin A 8 jam, melalui mesin B 15 jam, mesin C 30 jam. Perolehan keuntungan untuk setiap mesin sepatu Itali 30.000 dan Felix 50.000. Yang ditanyakan, tentukan jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimal. Oke, langsung saja kita ke aplikasi PLN-nya. Di sini klik modul dan milih linear programming dan klik new. Baik, di sini perusahaannya adalah perusahaan Brilliant. Jadi kita langsung saja ya, Brilliant ya, Brilliant. Untuk number of constraint-nya ada 3 ya. Karena mesin A, B, dan C. Untuk number variables-nya ada 2. Nah, karena ini menghasilkan laba maksimal, maka untuk maximize, kemudian klik OK. Nah, di sini kita ganti ya mesin A, kemudian mesin B, dan yang di bawah mesin C. Untuk X1-nya kita ganti sepatunya tadi ya, ada Itali dan Felix.
Felix ya. Oh, Felix. Baik, nah di sini untuk Maximusnya tadi untuk Italia itu 30.000. Untuk Felixnya 50.000. Nah, untuk Italia ini dikerjakan pada mesin A selama 2 jam. Kemudian yang ke B dan tidak, untuk yang Italia yang B tidak, kemudian yang C ini 6. Nah, untuk yang Felix dikerjakan tanpa melalui mesin A berarti ini 0, mesin B selama 3 jam, kemudian untuk mesin C-nya 5 jam. Adapun untuk RHS-nya atau kapasitasnya itu untuk mesin A ini 8 jam, mesin B 3 jam, kemudian salah. B-nya 15. B-nya 15. Ini 15, kemudian C 30. Benar kan 8, 15. Oke, jika sudah sesuai data, maka menganalisis seperti biasa kita klik solve. Nah, di sini sudah ada ini outputnya udah ada 6. Yang pertama linear programming ini di sini diperoleh untuk Italia ini 83. Kemudian untuk Felixnya ini seperti Felixnya ini 5 dengan keuntungan sebesar 2 juta 275.000, maaf. 275.000. Itu untuk linear program result-nya. Untuk yang kedua kita coba lihat ranging-nya ini, analisis sensitivitas ya. Nah, di sini sudah ada. Oh iya. Untuk apa tadi? Mesin A. Di sini untuk upper boundnya sini infinite. Jadi di sini tak terbatas ya. Namun ada untuk batas bawahnya atau lower bound ini 1,67, upper boundnya. Jadi untuk mesin A ini batas atasnya ini bebas karena tidak terbatas. Untuk mesin B-nya untuk lower boundnya 3,6, kemudian upper boundnya 18, kemudian untuk mesin C lower boundnya 25 dan upper boundnya 49. Oke, itu kemudian ketiga solution listnya ini menampilkan nilai hasil program. Di sini ada untuk Italia 83, Felix 5, dan di sini ada slack ya. Di slack ini maksudnya sisa, di mana untuk sisanya ini yang slack 1 ini 6,33 dengan optimal, solusi optimal ini 275.000. Oke. Langsung saja ke iteration. Ini adalah iterasi simplexnya ya. Jadi di sini sudah ada lengkap data-data yang untuk mencapai yang dibutuhkan untuk mencapai solusi. Nah, kemudian dual. Nah, di sini sudah ada ya, sudah sesuai. Ini ada minimize. Kita untuk mesin A2, mesin B-nya 0, mesin C-nya 6, untuk Felix 0, kemudian mesin B3, kemudian mesin C-nya 5. Nah, kemudian grafiknya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk daerah yang diakses ini, seperti yang saya bilang dari awal, di sini adalah yang diakses daerah yang berwarna ini adalah banyaknya jumlah produksi yang harus dihasilkan, di mana di sini untuk kita lihat ada 4, kemudian untuk yang ini ada 5 ya. Oke, langsung lanjut ke soal berikutnya. Ini kita save dulu. Oke, ini kata 5 ya. Oke, save. Lanjut berikutnya untuk nomor 6. Perusahaan Electrocom Corporation produksi jenis produk elektronik yaitu AC atau air conditioner dan kipas angin besar. Proses assembly-nya ini masing-masing produk tersebut melewati bagian pemasangan kawat listrik dan pengaboran.
Setiap AC membutuhkan 3 jam pemasangan power listrik dan 2 jam pengeboran. Setiap kipas angin membutuhkan 2 jam pemasangan power listrik dan 1 jam pengeboran. Selama periode produksi mendatang, tersedia 240 jam waktu untuk pemasangan power listrik dan 140 jam waktu untuk pengeboran yang dapat digunakan. Harga jual unit AC dan kipas angin masing-masing $200 dan $50, sedangkan biaya unitnya AC dan kipas angin masing-masing 175 dan 35. Berapa keuntungan optimum yang didapat perusahaan? Oke, langsung saja kita klik modul. Ini tetap menggunakan aplikasi POM ya. Oke, linear program, programming, kita klik new. Untuk title-nya kita ketik perusahaan Elektrocom ya. Oke, nah di sini number of constraint-nya tadi mesin. Untuk number of constraint-nya berarti 2 ya. Kemudian untuk variabelnya asal kita cek benar 2 dan kita klik OK. Ini tetap ya maximize. Oke, langsung saja untuk di sini kita ganti pemasangan kawat listrik ya. Kemudian yang constraint 2 ini tadi pengeboran. Oke, untuk X1-nya kita ganti AC, air conditioner. Kemudian untuk yang X2 kita ganti kipas angin. Oke, untuk maximize-nya ini kan harga jual unit AC $200. Ini berarti 200 dikurangi 175 berarti 25. Kemudian untuk kipasnya 50 dikurang 35 berarti 15. Oke, lanjut ke pemasangan kawatnya. Untuk AC ini AC membutuhkan 3 jam. Kemudian untuk pengeborannya dibutuhkan 2 jam. Untuk kipas membutuhkan 2 jam pemasangan, kemudian 1 jam pengeboran. Untuk RHS-nya ini tadi soal 240 untuk pemasangan kawat dan 140 jam untuk pengeboran. Oke, jika sudah sesuai dengan soal, maka sesuai data kita langsung analisis dengan klik solve. Nah, seperti biasa ada outputnya ada 6 di sini. Sudah terlihat untuk solusi yang pertama ada linear programming result. Dihasilkan untuk AC ini sebesar 40, kemudian untuk kipas angin 60 dengan keuntungan 1.900. Oke, kemudian ranging-nya untuk ranging-nya ini adalah saya jelaskan lagi untuk analisis sensitivitas. Nah, di sini ada batas bawah, ada lower bound atau batas bawah, dan upper bound ada batas atas. Nah, di sini jika kita memproduksi melebihi atau mengurangi di luar nilai yang terdapat di sini, maka akan mengalami perubahan pada solusi. Oke, lanjut solution list. Nah, ini hasilnya ada 3. Sini untuk AC-nya value 40, kipas angin 60. Jadi di sini nggak ada select ya. Nah, dengan optimal 1.900. Nah, iteration-nya di sini seperti soal-soal berikutnya, maksudnya untuk iterasi ini adalah menunjukkan iterasi yang simplex untuk mencapai solusi. Jadi ini data-data diperlukan untuk mencapai solusi. Nah, kemudian ada dual. Dual ini adalah menunjukkan dual dari suatu model. Di sini kan sudah ada dual problemnya. Ini sudah jelas ya, teman-teman. Baik, untuk yang terakhir ada graph atau grafik. Nah, di sini untuk daerah yang di sini adalah jumlah produk barang atau produk barang yang harus diproduksi, yang harus dihasilkan. Di sini AC 70, kemudian untuk kipas angin 120. Baik, itu kita klik save. Ini modul
LP berapa ini? 6 ya, 6. Ini kita save. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, PTB menghasilkan 2 jenis tas, yaitu tas kerja dan tas wanita dengan bahan baku berupa kulit dan plastik. Untuk setiap unit tas kerja dibutuhkan 6 lembar kulit dan 3 lembar plastik. Bahan baku yang dimiliki perusahaan 240 lembar kulit dan 180 lembar plastik. Harga jual tas kerja 80.000 dan tas wanita 40.000. Tentukan jumlah produksi agar menghasilkan minimal optimal. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk tas wanita di sini tidak menggunakan lembar kulit dan lembar plastik. Tapi kita coba dulu untuk masukkan di modul. Apakah ada hasilnya apa? Bagaimana? Lanjut, nah modul kemudian linear programming, klik new. Nah untuk title-nya kita klik PTB. Untuk number of constraint-nya ada 2 ya, karena kulit dan plastik. Untuk number of variable-nya tas kerja dan tas wanita. Oke. Nah di sini nggak ada. Oh ya, di sini, oh ya. Untuk constraint-nya kita klik kulit, kemudian yang kedua apa tadi, plastik. Untuk X1-nya ganti tas kerja, kemudian yang X2-nya tas wanita. Tas wanita. Nah, untuk maximize-nya di sini tas kerja 80.000. Tas wanita 40.000. Kemudian untuk kulit, untuk tas kerja 6 lembar, kemudian plusnya 3, sementara tas wanita di sini nggak ada. Dengan RHS 240 dan yang plastik 180. Nah, kalau sudah kita klik solve. Nah, di sini terbaca untuk linear program ini disuruh is unbound karena seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa di sini yang ada data-datanya hanya tas kerja dan tas wanita itu tidak ada. Nah, bisa dilihat di sini hanya ini ya untuk tas kerja. Jadi yang diproduksi hanya tas kerja. Oke, untuk soal berikutnya di video berikutnya ya. Oke teman-teman, untuk pembahasan soal nomor 1-7 ini sampai di sini dulu. Terima kasih, maaf bila banyak kesalahan atau mungkin ada kata-kata yang kurang dalam penyampaian. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.